Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Dalam meningkatkan pemahaman religius kepada anak-anak, Ibda Andi Widianto, Perwira Pertama Polda Sumatera Selatan, mendirikan rumah pondok Tahfiz Baina di Kelurahan Kota Jaya, Kabupaten Lahat. Selain melakukan pendidikan religius kepada anak-anak, Ibda Andi berkolaborasi dengan pihak pesantren untuk melakukan pendekatan pada remaja agar terhindar dari narkoba dan kenakalan remaja. Ibda Andi Widianto, Perwira Pertama Polda Sumatera Selatan, menginisiasi pendirian rumah pondok Tahfiz Baina di Kelurahan Kota Jaya, Kabupaten Lahat. Berawal dari anak-anak yang bermain sampai larut petang, Ibda Andi lantas mengajak anak-anak tersebut sholat bersama bagi yang muslim. Selanjutnya mereka diberi kesempatan untuk bertanya apapun kepada Ibda Andi tentang pemahaman religius. Dari pendekatan dua arah yang humanis ini, akhirnya anak-anak mempunyai kedekatan batin dengan Ibda Andi. Selanjutnya mereka diajak mengaji setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib. Dalam pendirian rumah pondok Tahfiz Baina tersebut, warga lantas berkomunikasi dengan Ibda Andi. Warga menanyakan fasilitas apa yang diperlukan agar anak-anak mereka dapat mengaji dengan lancar. Salah satu warga bahkan bersedia mewakafkan tanahnya untuk keperluan mengaji anak-anak dan warga. Sebelumnya, anak-anak telah mengaji perseorangan di rumah masing-masing, tetapi mereka kerap tidak rutin mengaji. Dengan adanya Ibda Andi yang mengajak anak-anak mengaji bersama, akhirnya keinginan belajar mengaji mereka semakin meningkat. Setiap Jumat Barokah, Ibda Andi menyisipkan beberapa pertanyaan tentang keagamaan dan anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan diberi hadiah. Pertanyaan kepada anak-anak tersebut seputar nama surat dan nama nabi. Tidak hanya itu, dalam Jumat Berkah, Ibda Andi juga berbagi makanan kepada anak-anak. Dari metode pengajaran yang disukai anak-anak, semakin banyak anggota pengajian yang bergabung dalam rumah pondok Tahfiz Baina. Semakin banyak anak-anak yang ikut mengaji, membuat Ibda Andi harus bekerja sama dengan para santri yang direkomendasi oleh kiainya yang ada di pondok pesantren agar metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum Kemenak RI. Dalam bidang Kamtibmas, Ibda Andi juga memberikan arahan bagi remaja untuk selalu menjaga Kamtibmas. Ibda Andi juga memberikan treatment kepada remaja jika mereka mencoba untuk melakukan kejahatan, maka akan mempunyai konsekuensi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan cara tersebut, para remaja mengerti dengan resiko yang ditanggung sehingga Kamtibmas berjalan dengan kondusif. Niat baik dari Ibda Andi membuat masyarakat dan berbagai organisasi memberikan donatur bagi pengembangan rumah pondok Tahfiz Baina. Bahkan Kapolres Lahat juga membantu berbagai fasilitas yang diperlukan oleh rumah pondok Tahfiz Baina. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Ibda Andi Widianto, Perwira Pertama Polda Sumatera Selatan, menginisiasi pendirian Pondok Tahfiz Baina untuk meningkatkan pemahaman religius kepada anak-anak dan warga, kali ini kita sudah terhubung dengan Ibda Andi Widianto. Selamat siang Pak Andi, salam presisi. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum, salam presisi. Waalaikumsalam. Pak Andi, bagaimana cerita awal mula Anda menginisiasi pendirian rumah pondok Tahfiz Baina? Baik Mbak, jadi ketika itu saya baru mendapatkan tugas sebagai seorang Babin Kamtibmas di wilayah Kota Jaya. Sesuai dengan program kegiatan, saya melakukan door to door
door system, yaitu DDS, dengan berkunjung ke wilayah binaan dan berbincang dengan beberapa masyarakat. Nah, ketika waktu itu saya keliling ke tepian sungai yang ada di wilayah binaan saya melihat banyak sekali anak-anak yang bermain hingga larut petang. Saya pikirkan kalau zaman kita dulu kan umur-umur segitu harusnya belajar mengaji, dan ini setelah saya tanya-tanya rupanya mereka tidak ada tempat untuk mengaji yang nyaman bagi mereka. Makanya dari situ saya terinisiasi untuk mendirikan sebuah tempat pengajian yang ada di seputaran wilayah binaan saya, begitu, Mbak. Baik, Pak Andi, bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan anak-anak sehingga anak-anak ini mempunyai kedekatan batin dengan Anda? Baik, cara saya melakukan pendekatan dengan anak-anak yaitu dengan cara ya silaturahmi, sembung sapa salam, kita ajak bermain, bercanda, sambil menyelipkan sedikit-sedikit pertanyaan ilmu pengetahuan, dan kita sambil menggali apa sih keinginan anak ini agar mau belajar atau mau mengikuti arahan saya, gitu, Mbak. Baik, Pak Andi, apakah pada saat awal Anda memperkenalkan diri kepada anak-anak, anak-anak ini merasa takut atau segan terhadap Anda, Pak Andi, karena memakai baju dinas polisi mungkin? Oh iya, jelas sangat segan sekali, Mbak. Karena fobia namanya di daerah, di kampung ini, kalau melihat polisi ini fobianya selalu kesannya ingin menangkap dan menangkap terus memenjarakan orang. Sehingga apalagi kan orang tua sekarang menakut-nakuti dengan gaya bahasanya, awas ada polisi nanti ditangkap. Jadi itu satu tantangan juga bagi saya untuk meyakinkan bahwa polisi sekarang tidak seperti itu. Polisi bisa jadikan sahabat, teman, dan sekalian kakak. Jadi itulah tantangan yang membuat saya agak sedikit berat tapi menantang, asik gitu, Mas. Baik, Pak Andi, tapi berkat aksi atau kegiatan yang Anda lakukan, ini warga mengapresiasi dalam membentuk akhlak anak-anak. Apa bentuk apresiasi yang diberikan oleh warga kepada Anda? Baik, Mbak. Jadi salah satu bentuk apresiasi warga yang membuat saya sangat terharu, yaitu ada salah seorang warga yang mau mengikhlaskan sebuah lahan tanah untuk didirikan sebuah tempat pengajian, karena tadinya saya mencurahkan isi hati saya setelah saya melihat situasi di seputaran tempat binaan saya ini yang maaf sekali, Mbak, yang di sini rupanya banyak juga yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi saya timbul di sana keinginan mendirikan sebuah tempat pengajian walaupun kecil. Dan selain itu juga setelah diberi sebuah lahan tanah untuk mendirikan bangunan, di situ juga warga sedikit-sedikit juga ada yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan, seperti menyumbang untuk bangunan ini. Alhamdulillah, Mbak, sekarang bangunan ini sudah layak sempurna, Mbak, demikian. Baik, Anda menyisipkan pertanyaan religius di tengah belajar mengaji kepada anak-anak, dan jika mereka dapat menjawab dengan benar, maka anak-anak ini kabarnya dapat mendapatkan hadiah, begitu. Apakah efektif langkah yang Anda lakukan tersebut untuk membuat anak-anak lebih semangat untuk belajar, Pak Andi? Iya, Mbak, sangat efektif bagi kami di sini, sangat efektif, Mbak, karena kita tahu sendiri kan namanya anak-anak maunya ingin dirayu, ingin ditinggikan, ingin dikasih apresiasi. Walaupun hadiah itu tidak begitu besar, banyak sekedar makanan kecil gitu kan. Tapi sangat membantu dan sangat memberikan motivasi untuk dia kan, untuk semangat untuk menghafal, untuk belajar. Demikian, Mbak. Baik. Selain Anda turun langsung untuk mengajar anak-anak, Anda juga bekerja sama dengan pesantren dalam mengajar anak-anak mengaji. Apa yang dilakukan dalam kolaborasi tersebut, Pak Andi? Oke, Mbak. Jadi karena saya menyadari basic saya bukan seorang santri, saya hanya lulusan sebagai seorang SMA kan. Daripada saya berpikir dan saya salah memberikan pelajaran kepada anak-anak yang nanti kan sangat bermanfaat di hari akhir dia, makanya tanggung jawab besar saya. Dengan itu saya berpikir
saya harus bekerja sama dengan sebuah pesantren yang alhamdulillah di sini saya bekerjasama dengan pesantren Abdurrahman yang ada di wilayah Bikin Timur masih Kabupaten Lahat, dan Kiai Husnuddin Karim. Itu sangat fair sekali, alhamdulillah berkat petunjuk-petunjuk beliau, beliau mau membantu untuk mengawasi kegiatan di sini, dan juga beliau juga mengirimkan beberapa santri-santrinya untuk secara sukarela untuk mengajar di tempat saya ini, Mbak, demikian. Baik, Pak Andi, biasanya arahan apa yang Anda sampaikan pada para remaja untuk selalu menjaga Kamtibmas? Yang paling sering saya arahkan yaitu untuk menghindari narkoba, Mbak. Karena di sini banyak sekali sekarang peredaran narkoba, sangat memprihatinkan dengan adanya kecanggihan teknologi, belum lagi saya pikir masyarakat yang daya pikirnya agak tertunda, yaitu misalnya berpikir singkat, gimana caranya untuk memperoleh uang yang cepat, dan tanpa mereka sadari dengan mengkonsumsi narkoba mereka hanya dibuai dengan khayalan dan bisa merusak masa depan. Dan juga saya berikan edukasi untuk penggunaan medsos, dalam bermedsos agar lebih hati-hati, karena kalau kita tidak bisa mengerem atau memperhatikan penggunaan medsos sangat bahaya. Demikian, Pak. Baik. Pak Andi, Kapolres Lahat juga membantu berbagai fasilitas kebutuhan Pondok Tahfiz Baina. Dapat diceritakan kegiatan ini, Pak Andi? Ya, Mbak, alhamdulillah, Mbak, dengan kebetulan mungkin takdir Allah, mungkin takdir Allah ya, Mbak ya. Jadi begitu saya mendirikan Pondok Tahfiz ini, dan saya juga mendapat seorang atasan yang sangat luar biasa. Dia sangat mensupport, beliau yang support kekurangan apa, bangunan apa, bahan-bahan apa yang kurang di pondok ini, selain ada sumbangan dari masyarakat, dan saya juga disupport pembangunannya untuk pendirian pondok ini, Pak. Dan beliau juga tidak begitu ambisi, karena beliau juga orangnya sangat ingin berbagi. Setelah orang lain menyumbang, baru kekurangan beliau langsung menutupi semuanya, Mbak. Jadi alhamdulillah, Mbak, dari Al-Quran, dari bangunan, semua fasilitas sudah terpenuhi, Mbak. Seperti Mbak lihat sendiri di sini, bangunannya sudah layak, alhamdulillah, dan nyaman, demikian. Baik. Terakhir, Pak Andi, pesan apa yang dapat Anda sampaikan tentang pentingnya pendidikan religius sejak dini kepada anak-anak? Baik, Mbak. Pesan saya untuk masyarakat dan rekan-rekan saya Bayangkara, tetap semangat, jangan berhenti berbuat baik, karena setiap kebaikan kita insya Allah ada balasannya. Jangan berpikir balasannya itu dari manusia, tapi berpikirlah balasannya itu nanti akan datang sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan saya juga mensupport untuk Bayangkara yang di luar non-muslim saya, agar bisa beredukasi dengan sesuai dengan ajaran agamanya. Mari kita sama-sama untuk menjaga keutuhan bangsa ini, untuk menimbulkan, untuk melahirkan anak-anak bangsa yang kedepannya bisa lebih baik membangun bangsa dan negara ini, terutama di wilayah-wilayah tempat tinggal kita. Demikian, Bang. Baik, terima kasih Ibda Andi Widianto, Perwira Pertama Polda Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi, Pak. Terima kasih, Mbak. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Aibda Ronald Maulani, Babin Kamtibmas Desa Pugar Wetan, Polsek Pugar, Polres Jember, Polda Jawa Timur memberdayakan ekonomi warga melalui budidaya tanaman bonsai. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.